Kebangkitan Manchester United di bawah Michael Carrick terus berlanjut. Setelah hampir imbang 2-2 melawan Fulham, Benjamin Sesko lantas mencetak gol kemenangan yang membuat seisi stadion bergemuruh. Early ball into the box. Šeško inside the area. Šeško at the Stretford end. Manchester United take 3 points away from the game against Fulham. Ini adalah 3 kemenangan beruntun sejak Carrick turun tangan dan mengambil alih penuh tim. Untuk memahami apa yang sedang dibangun Carrick di United, simak video ini. Sebelum ke pembahasan inti, mari sejenak mereview kembali laga melawan Fulham kemarin. Laga melawan Fulham, terobosan datang dari bola mati, sesuatu yang jelas dipercaya Carrick. United sebenarnya tidak terlalu jauh dari Arsenal dalam hal gol dari bola mati. Itu telah menjadi senjata nyata bagi mereka. Carrick juga terus menggunakan Bryan Mbeumo sebagai penyerang tengah yang fleksibel daripada striker tetap. Terkadang ia berlari di belakang, terkadang ia mundur ke belakang. Ini kurang dapat diprediksi lawan dan memberi pemain seperti Bruno lebih banyak kebebasan. Tren lain yang jelas di bawah Carrick adalah United menjadi sedikit lebih agresif. Mereka bermain lebih bertahan, mereka lebih sering melakukan pelanggaran. Mereka mematahkan permainan alih-alih melakukan pressing tinggi. Sekarang ini beresiko. Agresi semacam itu yang menyebabkan penalti untuk Fulham. Tetapi itu juga merupakan tanda bahwa tim bermain untuk satu sama lain. Dan mereka bermain seperti tim yang benar-benar tidak ingin kalah. Carrick sendiri mengakui bahwa penampilan melawan Fulham tidak sempurna, tetapi ia menyukai mentalitas para pemainnya. Dia sangat puas dengan Sesko, memuji kerja kerasnya dalam latihan dan berbicara tentang fakta bahwa mencetak gol kemenangan di Old Trafford adalah hal yang diimpikan para striker. Dia juga menyoroti Kobe Mainoo yang diam-diam kembali mengendalikan lini tengah, sekaligus membuat Amorim terlihat konyol mencadangkannya. Dia melakukan begitu banyak pekerjaan defensif dan masih bermain dengan percaya diri saat menguasai bola. Tiga perubahan besar MU di bawah Carrick sangat jelas. Bruno akhirnya terlihat seperti motor serangan tim, para pemain tampak jauh lebih nyaman dengan apa yang diminta pelatih, dan mereka bermain dengan agresi yang nyata. Banyak orang mengklaim bahwa Amorim adalah manajer terburuk di Liga Premier, dan kedatangan Carrick dan penampilannya yang begitu bagus agak membuktikan kebenaran klaim tersebut. Sekarang Anda dapat berargumen bahwa Amorim meletakkan fondasi ini, tetapi saya pikir kebanyakan orang setuju bahwa pria Portugal itu secara signifikan berkinerja buruk selama di Old Trafford. Perubahan sistem tentu saja merupakan bantuan terbesar bagi tim. Sejak mereka menambahkan pemain ekstra di lini tengah, hal itu membantu mereka baik secara defensif maupun dalam membangun serangan saat mereka menguasai bola. Banyak masalah yang telah ditunjukkan oleh para penggemar selama 14 bulan terakhir akhirnya teratasi. Dan lihatlah, tiba-tiba United bermain bagus dan memenangkan pertandingan alih-alih memaksakan sistem yang terus memberi hasil yang buruk. Jelas bagi semua orang, mulai dari pakar, mantan pemain hingga kita yang duduk di sofa menonton pertandingan sambil makan kacang, apa yang perlu diubah. Tetapi Amorim menolak untuk beradaptasi. Dan kemudian ketika dia akhirnya mengubah keadaan, ia menolak untuk mengakui bahwa perubahan itu diperlukan. Pria itu sangat keras kepala dan mencoba memaksakan sistem pada pemain yang tidak cocok dengannya. Meskipun demikian, yang perlu dicatat bahwa di bawah Fletcher, United menggunakan banyak pemain yang sama di posisi alaminya, dan mereka masih terekspos, terutama di lini tengah. Melawan Brighton misalnya, mereka terlalu mudah melewati Casemiro dan Mainoo karena tidak ada cukup perlindungan dari bek sayap atau bek tengah. Namun Carrick telah memperbaiki hal itu. Dia telah memperbaiki struktur lini tengah. Dia jauh lebih jelas tentang di mana para gelandang harus ditempatkan, dan dia memastikan para pemain sayap mundur ke belakang untuk membantu bek sayap, yang kemudian dapat melangkah ke lini tengah sebagai dukungan tambahan. Secara taktik, Carrick telah memberikan hasil yang memuaskan para penggemar yang belum pernah dilihat selama lebih dari 3 tahun. Tentu saja, ujian sebenarnya adalah bagaimana dalam pertandingan United diharapkan mendominasi penguasaan bola. Namun itu selalu menjadi masalah terbesar mereka. Para pemain tampaknya tampil bagus dalam pertandingan besar ketika mereka bermain dengan serangan balik. Tetapi melawan tim yang lebih lemah dalam pertandingan di mana United seharusnya mengambil kendali, justru lawanlah yang mendominasi penguasaan bola. Jadi beberapa pertandingan berikutnya akan menjadi ujian sebenarnya bagi Michael Carrick. Perlu juga dicatat bahwa United tidak memainkan tim yang sama persis seperti yang mereka mainkan di bawah Fletcher. Sesko dan Cunha sama-sama menjadi starter di bawah Fletcher, dan formasinya lebih mendekati 4-4-2.
Namun dalam beberapa pertandingan pertama di bawah Carrick, sistemnya terlihat lebih seperti 4-3-3, dan Carrick tidak menurunkan Šeško sebagai starter. Ia memainkan Mbeumo di lini depan dan itu membuat perbedaan besar. United tidak membutuhkan seorang jenius, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mengerti luar dan dalam klub ini. Itulah yang telah dilakukan Carrick. Sekarang saya tidak akan mengatakan United telah kembali, tetapi sesuatu yang pasti telah berubah. Karena untuk waktu yang lama, mereka terasa seperti klub tanpa identitas. Tim seperti apa yang seharusnya mereka bentuk? Bagaimana mereka seharusnya bermain? Apakah mereka tim yang mengandalkan serangan balik? Apakah mereka ingin mendominasi penguasaan bola? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui United melalui beberapa manajer. Segala sesuatu di bawah manajer-manajer sebelumnya terasa dipaksakan dan terputus, seolah-olah United terus berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Tetapi apa yang telah dilakukan Carrick dalam waktu singkat, terasa seperti ia telah mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Mungkinkah itu keyakinan? Tetapi apapun itu bukan taktik, bukan formasi ajaib, itu sesuatu yang jauh lebih sederhana. United akhirnya terlihat seperti mereka tahu siapa diri mereka. Karena di masa lalu, ada banyak pembicaraan tentang DNA United yang klise, dan kebanyakan orang, mereka memutar mata lalu mendengarnya. Tetapi di bawah Carrick menjadi lebih mudah untuk memahami apa arti sebenarnya dari gagasan itu. Versi United ini tahu bahwa mereka dapat menyakiti tim-tim besar. Mereka tidak perlu mendominasi pertandingan, mereka tidak perlu mengontrol penguasaan bola, tetapi ketika saatnya tiba, mereka menyerang. Dan hanya dengan mengetahui itu dan memiliki kejelasan tentang apa yang mereka kuasai dan apa yang tidak mereka kuasai, itu penting. Karena Carrick sebenarnya telah memanfaatkan apa yang dapat dilakukan skuad dengan baik. Mereka dapat bertahan bersama, mereka dapat tetap kompak dan kemudian mereka dapat melakukan serangan balik dengan tujuan. Ini sepak bola sederhana, tetapi masuk akal. Dan yang lebih penting, tim tidak lagi panik. Salah satu perubahan terbesar adalah bagaimana United bereaksi ketika keadaan menjadi buruk. Di masa lalu, kebobolan lebih dulu biasanya berarti kehancuran. Semua orang akan kehilangan semangat, struktur mereka hilang, dan kepercayaan diri yang tersisa pun lenyap. Sekarang, itu tidak terjadi di bawah Carrick. Bahkan ketika United terdesak atau berada di bawah tekanan, mereka tetap dalam permainan. Mereka menunggu kesempatan mereka, dan ketika kesempatan itu muncul, mereka memanfaatkannya. Meskipun peluang itu berasal dari kualitas individu, di lain waktu mungkin juga itu berasal dari kesalahan lawan. Bagaimanapun, United sekarang terlihat siap untuk momen-momen itu dan tidak panik. Pergeseran lain yang terlihat adalah betapa nyamannya para pemain dalam peran mereka. Dorgu adalah contoh bagus yang telah saya bahas sebelumnya. Dia bukan superstar, tetapi dia adalah pemain yang bermain dengan penuh percaya diri. Dia terlihat lebih berani saat menguasai bola. Itu tidak akan terjadi tanpa kepercayaan dari staf pelatih. Nah, kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang otomatis. Itu dibangun, dan mungkin sebagian darinya berasal dari era Amorim. Tetapi sangat jelas bahwa Carrick telah menyalakan kembali semangat beberapa pemain yang sebelumnya terlihat rapuh. Itu berlaku untuk hampir semua pemain di lapangan. Ada kemauan dari tim untuk melakukan pekerjaan sulit. Mereka melacak mundur, mereka menutupi ruang, mereka mengambil tanggung jawab. Mungkin itu tidak akan bertahan lama, tetapi saat ini mereka melakukannya dan itu tidak terasa dipaksakan. Carrick sendiri juga tidak mencoba menjadikan dirinya tokoh utama cerita. Konferensi persnya sangat tenang. Dia tidak memberikan janji-janji besar. Dia tidak mencoba untuk menjadi pusat sorotan. Dan sekali lagi, itu saja merupakan perubahan besar dari kekacauan yang terjadi sebelumnya. Sekarang ujian sebenarnya masih akan datang, seperti yang saya nyatakan sebelumnya. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang terjadi ketika United diharapkan mengendalikan permainan. Karena mengalahkan tim-tim papan atas dengan tetap kompak dan menyerang dengan serangan balik adalah satu hal. Membongkar tim yang bertahan rapat adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Jadi di mana posisi United? Ya, mereka belum selesai, tetapi mereka juga belum sempurna dan mereka tidak tiba-tiba menjadi tim elit. Apapun yang sedang dibangun Carrick, apakah itu akan bertahan lama atau tidak, para pemain dan penggemar percaya padanya saat ini. Semua orang mendukung mereka dan memang seharusnya, karena tim ini memainkan sepak bola yang sangat bagus. Dan ketika semua orang mendukung, itu membuat versi United ini layak untuk diperhatikan lagi. Itulah sekilas ulasan tentang kiprah Michael Carrick di United yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.